Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Sabila dengan NIM 150 4625024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang saya pilih, yaitu teorinya Carl Rogers dengan teorinya itu self-centered therapy. Karena saya memilih teori ini adalah karena begitu saya mendengar tentang penjelasan teori ini, sebenarnya banyak juga pertanyaan yang muncul di kepala saya tentang argumentasi dari teori ini dan akan saya bahas satu persatu nantinya. Nah, tentang teori self-centered therapy ini sendiri tuh sama kayak namanya, yang self-centered artinya Carl Rogers itu percaya bahwa setiap individu itu punya kemampuan sendiri untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang dimiliki gitu. Di mana mereka ini jadinya berperan sepenuhnya atas penerimaan diri mereka. Jadi kalau misalnya terapis itu hanya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi kliennya itu untuk menemukan jawaban atau kayak lebih mengenal masalah mereka sendiri gitu. Nah, dalam teori nih, Carl Rogers juga percaya bahwa nanti kliennya akan berkembang ke arah yang lebih positif jika konselor menanamkan 3 metode, yaitu empati yang pertama. Empati itu ketika konselornya itu berusaha memahami sudut pandang si klien ini dan menunjukkan kalau mereka tuh paham gitu. Nah, yang kedua ada penerimaan tanpa syarat, di mana si konselor itu berusaha untuk memahami sudut pandang tadi tanpa menjudge atau menghakimi si klien, posisi klien. Dan yang ketiga itu adalah keaslian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada argumentasi dari teori ini, di mana kritik yang paling banyak adalah Carl Rogers ini kan beranggapan bahwa individu itu akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri jika diberi lingkungan yang suportif. Nah, kritiknya adalah bahwa nggak semua orang bisa memiliki kemampuan reflektif yang sama. Jadi mereka itu kebanyakan pergi ke terapis ya untuk dibimbing dan diberikan jawaban atas masalah yang mereka lalui, kayak mereka tuh harus apa dibanding hanya didengarkan tanpa diberi solusi. Apalagi jika klien mereka ini sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi dalam masalah mereka. Tapi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Makanya mereka pergi ke konselor atau terapis untuk dibantu menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, biasanya kalau dengan pemikiran yang seperti ini, teori Carl Rogers dianggap kurang membantu karena ya tadi tidak mendapatkan jawaban atas permasalahan mereka. Nah, yang kedua adalah hubungan yang empatik tadi. Karena Rogers percaya bahwa hubungan yang empatik adalah faktor utama pendukung untuk melakukan perubahan. Nah, di sini muncul pertanyaan kalau misalnya hanya dengan empatik ini atau hubungan yang hangat ini, bukankah kita bisa pergi ke teman atau orang terdekat? Pasti mereka juga bisa berempati dong sama kondisi yang kita lalui. Nah, yang ketiga ada masih berhubungan dengan poin yang pertama, di mana ketika seseorang, individu atau klien datang ke terapis untuk diberikan solusi, tetapi tidak mendapatkan jawaban tersebut. Misalnya, masalahnya adalah cara untuk mengatasi overthinking. Sebagai contoh, saya ambil teman saya yang pergi ke terapi untuk mengatasi masalah tersebut, justru menggali lebih dalam tentang hubungan teman saya dan ayahnya. Gitu. Nah, di sini justru proses terapis itu memakan waktu yang lebih lama dan belum mendapatkan jawaban. Nah, dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, itulah ketidaksetujuan terhadap teori ini. Dan akan saya jelaskan selanjutnya bantahan atau kebaikannya, yaitu kesetujuan terhadap teori Carl Rogers ini. Nah, dari poin yang pertama tadi, di mana tidak semua orang memiliki kemampuan reflektif yang sama. Nah, dalam teori ini justru ketika diberi ruang, maka klien akan lebih mampu ke depannya untuk memahami diri mereka sendiri. Karena kebanyakan orang itu bukan tidak bisa memahami diri mereka sendiri, tapi memang tidak diberikan ruang untuk dapat memahami diri mereka lebih jauh lagi. Lalu ketika klien sudah diberi ruang untuk memahami mereka sendiri, mereka akan mengambil keputusan yang memang mandiri atas kemauan mereka sendiri karena mereka sudah berhasil memahami diri mereka lebih jauh lagi. Jadi ketika misalnya kita ambil contoh, ketika ada pertanyaan misalnya dari teman gitu, kamu kenapa kok putus? Iya, disuruh terapi saya katanya lebih baik, kayaknya saya putus deh. Kita tidak, terapis tidak ingin jawaban yang seperti itu, tapi memang karena refleksi dari klien sendiri. Oh iya, saya merasa emang udah tidak cocok setelah saya pikir-pikir lebih dalam dan dibantu dengan terapi saya gitu. Nah, untuk mematahkan tadi tentang kalau misalnya empatik teman juga bisa, betul teman juga bisa, tetapi posisi teman dan terapis kan berbeda. Dimana kalau misalnya teman itu biasanya nggak semua, tapi mungkin akan lebih memihak kepada klien kita karena kan posisinya sebagai teman kita dong. Jadi mereka mungkin lebih memihak kita dibandingkan terapis yang memang netral. Dan kadang kalau kita meminta saran dari teman, mungkin teman bisa memberikan saran juga, tetapi saran itu mungkin terburu-buru, yang nantinya bisa meninggalkan penyesalan. Berbeda kalau misalnya kita merefleksikan dulu nih masalah kita dan kita bisa mengambil keputusan yang akan tidak kita sesali. Nah, maka dari itu, dengan adanya poin-poin argumentasi tersebut, biasanya terapis tidak hanya menggunakan satu metode terapi aja, tapi yang paling banyak digabungkan yaitu dengan teori CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana terapis mendengarkan tetapi juga membenarkan pemikiran si klien. Misalnya klien yang gagal wawancara mungkin akan merasa dirinya bodoh. Lalu dalam self-centered therapy ini, terapis mungkin akan mengatakan kayak, oh kamu sedang melalui ini dan kamu merasa seperti ini, mari kita refleksikan lebih dalam perasaan kamu kayak gimana. Sedangkan dalam CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, jika misalnya klien bilang kayak, saya gagal wawancara, berarti saya bodoh. Maka diarahkan lagi,
terapisnya mengatakan kepada klien, "Kamu gagal wawancara hanya sekali, apakah berarti kamu bodoh?" Kan nggak juga. Berarti apakah semua orang yang mengalami gagal wawancara itu berarti bodoh? Kan tidak juga. Disitulah perbedaan dari kedua teori ini. Nah, dari CBT ini atau Cognitive Behavioral Therapy lebih seimbang di antara kayak mendengarkan, tapi juga mengevaluasi pola pikir klien yang mungkin kurang tepat juga nantinya akan memberikan strategi tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tentang pemikiran yang kurang tepat tadi, yang atau kurang bagus tadi. Nah, dari teori-teori yang sudah kita bedah tadi, ini penting untuk pendidikan peserta didik karena teori-teori ini juga membantu calon guru atau calon pendidik untuk lebih memahami dan membangun lingkungan yang positif untuk siswa, di mana mereka dapat merasa dipahami dan tidak dihakimi, serta dengan hubungan positif ini, siswa mungkin akan lebih berani untuk bertanya atau berpendapat. Kalau begitu cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.